semua, di sini gue mau menjelaskan tentang ekonomi, tapi sekarang gue bawa papan tulis buat ngejelasin ke kalian tentang kalau misalnya pertumbuhan negara kita 5% secara ekonomi, berarti dalam 7 tahun dia harusnya naiknya 35%. Apakah kayak gitu cara hitungnya? Nah, kalau misalnya 5% kali 7 ya 35. Kalau matematika dasarnya kayak gitu. Cuman secara logika matematika aja itu udah salah, karena 5% ini tuh, ini anggaplah 7 tahun ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dalam 7 tahun kan naiknya 5% tuh tiap tahun, ini 5%, ini 5%. Tapi kenaikannya tuh bukan yang kayak naik-naik. Nah, 5% tuh bukan naik dari sini, bukan naik dari sini, bukan naik dari sini, tapi kenaikannya tuh dari tahun sebelumnya. Jadi kayak ibaratnya tuh 5% pertumbuhan ekonomi tuh naiknya dari tahun sebelumnya, 5% lagi dari tahun sebelumnya, 5% lagi dari tahun sebelumnya. Nah, terus kalau misalnya dia kayak gini, maka tidak bisa dong langsung 35% kita pukul rata. Nah, perhitungannya tuh harusnya kalau misalnya kayak gini kan bertingkat, namanya itu pertumbuhan apa ya? Pokoknya majemuk lah. Nah, kalau dalam rumusnya itu, kalau secara matematika harusnya ini nilai pertumbuhannya itu kan 1,05% tiap tahunnya. Berarti itu harusnya dipangkatkan 7, bukan dikali 7. Jadi kalau misalnya 1,05 dipangkatkan 7 hasilnya berapa? 1,40,71. Nih, berarti kenaikannya tuh bukan 35%, tapi kenaikannya adalah 40,71%. Nah, ini kenaikannya harusnya adalah 40% dalam tahun. Nah, coba kita hitung kalau misalkan kan udah dapat nih kenaikannya tuh harusnya 40% bukan 35%. Misalkan kita anggaplah pada tahun 2000 itu tahun sebelum dihitung ya. Nah, itu 100, anggap aja lagi omset lah. Anggap dia dapat omset 100 pada tahun 2000. Terus dia naik 5%. Kalau 5% di 2001 berarti jadinya 5% dari 100 berapa? 5. Berarti 105 kenaikannya. Terus di 2002 kenaikannya berapa? 5% dari 105 berapa? 110,25. Nah, ini kenaikannya. satu, iya betul. Jadi dia tuh nggak langsung, kalau misalnya kita pukul rata 5% setiap tahun, berarti dalam 7 tahun 35% kenaikannya. Maka harusnya tuh 2007 jadinya 135, tapi kenyataannya dia naiknya adalah 40%-an gitu. Terus pertanyaan yang kedua muncul, kenapa dengan pertumbuhan ekonomi yang setiap tahunnya selalu naik 5%, tapi kemiskinan masih tinggi? Dalam ekonomi itu ada yang namanya ketidakmerataan. Jadi kalau misalnya nih, misal kayak ada satu kelompok nih tinggi banget nih kan, pertumbuhan apalah ya, kekayaannya gitu. Tapi satu kelompok tuh segini aja terus. Jadi dia naik jompang. Nah, ini yang jompang ini yang menambah nilai 5% itu. Jadi bisa dibilang ekonomi naik, tapi rakyat masih banyak yang miskin. Itu artinya apa? Pertumbuhan ekonomi nilainya hanya bagi kelompok tertentu. Mungkin itu menjawab. Kalau misalnya ekonomi naik 5%, tapi kenapa masih banyak rakyat miskin? Jawabannya adalah ketidakmerataan. Jadi, kita bisa pakai contoh sederhana. Contoh, misalnya ada 10 orang. Ada 10 orang. Terus, misalnya dalam 10 orang itu dulunya masing-masing itu punya 100. Ini misalnya 100 ya. Masing-masing punya 100. Ini 100, habis itu ini 100. Terus setelah pertumbuhan ekonomi jadi berapa? 140,7. Itu setiap orang punya distribusi yang berbeda. Dari yang awalnya nih dia 100. Terus sekarang dia jadi 500. Nih, 500. Terus ada yang 200, ada yang 110. Ada yang 100, ada yang jadi 80, bahkan ada yang jadi 20. Nah, bahkan ada yang sampai 17 misalnya. Jadi karena
yang awalnya tuh sebelumnya sama-sama rata 100 nih, terus tiba-tiba dia tumbuh nih ekonominya, secara ekonomi dia tumbuh, dia naik karena ada yang jompang di sini ada yang naik dan ada yang merosot turun. Nah makanya itu kemiskinan masih banyak. Tumbuhan itu alias kenaikan itu hanya dinikmati beberapa orang saja gitu. Jadi akibatnya apa? Statistik nasional naik, tapi banyak orang yang bisa jadi hidupnya biasa aja atau makin merosot gitu. Mungkin gitu. Oh ya, gua Serigala Mewing, stay cool.